Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan mempelajari termokimia, pokok bahasan kimia yang mempelajari energi yang menyertai reaksi kimia, yang dipelajari di kelas 11 semester 1. Perhatikan pada peristiwa pembakaran kayu. Kemanakah kalori yang dihasilkan dari pembakaran kayu? Saat kayu dibakar, dihasilkan kalor, sehingga keadaan sekitarnya menjadi panas. Dan saat api padam, keadaan menjadi normal kembali. Besarnya energi yang dimiliki oleh suatu materi tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah besarnya perubahan suatu energi. Asas kekekalan energi. Hukum termodinamika 1 menurut James Prescott Joule. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan energi, perubahan bentuknya bisa kamu akses di link berikut ini. Bentuk dan perubahan energi. Seperti kita ketahui bahwa bentuk-bentuk energi diantaranya adalah energi mekanik, energi listrik, energi panas, energi cahaya, dan energi kimia. Perhatikan di sini, kalau kita di sini mempunyai energi mekanik dari kayuhan sepeda, akan kita hubungkan dengan generator dan akan kita ubah menjadi energi listrik. Perhatikan prosesnya. Nah, energi dari tubuh kita yang mengayuh sepeda dialirkan ke generator, dialirkan untuk menyalakan lampu. Di sini terjadi perubahan energi. Dari energi mekanik menjadi energi cahaya. Energi mekanik ini kita dapat dari tubuh kita, dari tenaga kita, yaitu energi kimia, hasil metabolisme makanan yang kita makan. Berikutnya adalah kalau kita ganti bukan energi mekanik, tapi energi mekanik dari air atau potensial air. Bisa juga, misalkan air terjun yang sering kita lihat menggerakkan generator. Kalau kita nyalakan air di sini dan air itu jatuh, memutar kincir pada generator itu diubah menjadi energi cahaya. Selain energi cahaya, kita bisa ubah kok menjadi misalkan mau memanaskan air. Nah, di sini bisa memanaskan air, maka terjadi perubahan energi mekanik dari air yang jatuh menjadi energi panas. Atau kalau kita mau ubah menjadi baling-baling. Ini energi cahaya, atau kalau baling-baling seperti kipas angin, nah ini bisa juga. Di sini terjadi energi gerak, perubahannya. Nah, kalau panas, kita panaskan, maka setelah terjadi penguapan, uap itu akan menggerakkan kincir pada generator dan mengalirkan energinya untuk menyalakan lampu. Perubahan energi panas menjadi energi listrik atau menjadi energi cahaya. Nah, ini selain energi cahaya, ini bisa juga diubah, misalkan jadi baling-baling. Nah, ini akan berputar baling-balingnya. Terjadi perubahan energi panas menjadi energi mekanik. Sistem dan lingkungan. Reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita sebut dengan sistem. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Sistem kita bedakan menjadi 3. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Sistem terbuka di mana terjadi transfer materi dan energi. Pada sistem tertutup, tidak ada transfer materi, tapi masih ada transfer energi. Sedangkan pada sistem terisolasi, tidak ada transfer materi dan tidak ada transfer energi. Perhatikan, pada gelas terbuka, kita sebut dengan sistem terbuka, karena masih ada transfer energi dan materi.
Pada gelas yang tertutup, mungkin panas, di sini airnya panas, bisa mengalir ke dalam dinding gelas, masih ada transfer energi, tapi tidak ada transfer materi. Karena uap panas ini akan jatuh kembali ke dalam gelas. Nah, kita katakan ini ada transfer energi, tapi tidak ada transfer materi. Sedangkan pada termos kita sebut dengan sistem terisolasi, karena panasnya tidak bisa keluar dan materi juga tidak bisa keluar masuk. Energi dalam, U, adalah total energi kinetik dan energi potensial yang berada dalam sistem. Besarnya energi dalam tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah perubahannya. Perubahan energi dalam dapat diketahui dengan mengukur kalor atau Q dengan kerja atau W yang akan timbul jika suatu sistem bereaksi. Oleh karena itu, perubahan energi dalam dirumuskan sebagai berikut. Delta U sama dengan Q atau kalor tambah W atau kerja, di mana W sama dengan P dikali V. Delta U adalah perubahan energi dalam, sedangkan P tekanan, Q jumlah kalor, V perubahan volume, dan W adalah kerja. Pertukaran energi antara sistem lingkungan dapat berupa kalor atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja. Jika sistem menerima kalor, Q bertanda positif. Jika sistem membebaskan kalor, Q bertanda negatif. Sistem melakukan kerja, W bertanda negatif. Sistem menerima kerja, W bertanda positif. Contoh, suatu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap melepaskan kalor sebesar 60 kJ. Sistem melakukan kerja sebesar 20 kJ. Tentukan perubahan energi dalam, Q dan W dari reaksi tersebut. Sistem melepaskan kalor sebesar 60 kJ, artinya Q bernilai negatif 60 kJ. Sistem melakukan kerja 20 kJ, berarti W sama dengan negatif 20 kJ. Maka, perubahan energi dalamnya Q plus W, min 60 kJ plus min 20 kJ, sama dengan min 80 kJ. Dalam reaksi kimia, ada yang disebut dengan entalpi, simbolnya H. Sama halnya dengan energi dalam, entalpi tidak dapat diukur, yang dapat diukur adalah perubahannya. Perumusan perubahan entalpi sama dengan min Q, di mana Q adalah kalor. Jika ditinjau arah energi, maka reaksi itu kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Pada reaksi eksoterm, di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sehingga reaksi melepaskan kalor kita sebut dengan reaksi eksoterm. Delta hanya bernilai negatif. Kebalikannya adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm, di mana reaksi yang menyerap kalor atau delta hanya bernilai positif, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Perhatikan diagram berikut. Pada reaksi eksoterm, awalnya entalpi pada reaktan itu tinggi. Setelah melepaskan kalor, maka produk entalpinya lebih kecil dari entalpi pada keadaan awal. Sehingga pada reaksi eksoterm, perubahan entalpinya menjadi negatif. Sedangkan pada reaksi endoterm terjadi sebaliknya. Awalnya pada reaktan memiliki entalpi yang kecil. Karena dia menyerap energi, maka setelah menjadi produk menghasilkan entalpi yang tinggi, maka perubahan entalpinya positif. Itu adalah diagram tingkat energi reaksi eksoterm dan endoterm. Antara eksoterm dan endoterm terjadi perbedaan. Yang pertama, perubahan entalpinya untuk eksoterm, delta H lebih kecil 0 atau bernilai negatif, sedangkan endoterm bernilai positif. Kedua, reaksi eksoterm reaksi melepaskan kalor, sedangkan endoterm menyerap kalor.
eksoterm terjadi kenaikan suhu dan temperatur pada lingkungan, sedangkan endoterm terjadi penurunan suhu dan temperatur. Eksoterm, energi panas pindah dari sistem ke lingkungan, sedangkan endoterm, energi panas pindah dari lingkungan ke sistem. Nah, reaksi eksoterm pada umumnya berlangsung spontan, sedangkan reaksi endoterm pada umumnya berlangsung tidak spontan atau perlu pemanasan dari luar. Perubahan entalpi bisa kalian hitung dengan 4 cara, di antaranya menggunakan alat kalorimeter, kemudian kedua bisa kita hitung dengan data perubahan entalpi pembentukan, yang ketiga menggunakan hukum Hess, dan yang keempat menggunakan energi ikatan. Yang kita bahas sekarang adalah perubahan entalpi yang dapat dihitung dengan alat kalorimeter. Berdasarkan percobaan menggunakan kalorimeter, kita bisa menghitung perubahan entalpi. Apa yang disebut dengan kalorimeter? Bagian utama dari kalorimeter bom adalah menggunakan prinsip kerja bahwa kalorimeter bom terdiri dari lapisan luar bagian inti yang terbuat dari stainless steel, 2 kawat yang terhubung dengan baterai 6 volt, cerobong oksigen, lapisan kedua, copper. Penutupnya adalah juga dari copper. Bagian dalam lapisan kedua nantinya diisi dengan air. Termometer yang tercelup dengan air untuk mengukur suhu. Alat pengocok otomatis dan selubung udara atau air jacket. Selama proses kerja, bahan bakar batu bara yang terdapat pada kotak inti bom akan dipercikan dengan api agar terbakar hingga tekanan oksigen di dalamnya sebesar 20-30 atmosfer. Selama pembakaran dengan bahan bakar, suhu air akan meningkat dan tercatat oleh termometer. Pada kalorimeter sederhana, nah, namanya sederhana, tentu di sini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Pada intinya, termometer tersebut terdapat 2 gelas yang ditumpuk, yang diberi celah styrofoam untuk menghambat keluar masuknya kalor. Kemudian menggunakan tutup gelas atau yang terbuat dari busa. Kemudian dilubangi, di situ ada termometer yang dapat digunakan sebagai pengaduk juga. Jumlah kalori yang diserap yang berpindah ke lingkungan dapat diabaikan, sehingga di sini pada kalorimeter sederhana kita anggap Q reaksi sama dengan Q larutan atau Q yang dilepaskan dalam larutan. Nah, pada perhitungan menggunakan kalorimeter, kita menggunakan penentuan kalor reaksi yang menggunakan kalorimeter. Rumusnya adalah Q air sama dengan M kali C kali delta T, sedangkan Q kalorimeter adalah C kali delta T. Karena pada dasarnya kalor itu diserap oleh air dan diserap juga oleh kalorimeter, sehingga mesti jumlahkan. Maka perumusannya adalah penjumlahan antara Q air dengan Q kalorimeter, di mana Q sama dengan jumlah kalor, M massa air, C kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhunya. Contoh, di dalam kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram metana CH4 dengan oksigen berlebih, sehingga terjadi reaksi CH4 plus O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Dan terjadi kenaikan suhu 1,56 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter 958 Joule per derajat Celcius, massa air 1000 gram, dan kalor jenis air 4,18 Joule per gram, tentukan kalor pembakaran gas metana. Perhatikan cara menjawabnya.
kita hitung dulu Q reaksinya, yaitu min Q kalorimeter plus Q air. Q kalorimeter C kali delta T, sedangkan Q air M kali C kali delta T. Masukkan harga-harganya, dapatkan reaksi yaitu min 8014 Joule. Min di sini artinya melepaskan kalor sebesar 8014 Joule. Atau kalau dijadikan kilo, min 8 kilo 0,14 kilojoule. Jumlah metana yang dibakar di soal adalah 0,16 gram. Sedangkan MR dari metana adalah 16. Kita hitung jumlah molnya adalah 0,01 mol. Maka setiap reaksi pembakaran 1 mol metana dilepas kalor sebanyak 8,014 kilojoule per 0,01 mol. Maka per molnya adalah melepaskan kalor 801,4 kilojoule. Nah, kuisnya kamu bisa kerjakan di rumah dengan cara yang sama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.